Sí. Cerita ini mengisahkan Sarah, seorang wanita lansia yang menghabiskan 3 dekade hidupnya dalam kesunyian demi merawat memori indah tentang cinta masa lalu. Tembok sepi yang ia bangun seketika runtuh saat dirinya menerima kunjungan mendadak dari seorang pemuda bernama Eduardo. Sebuah pertemuan tak terduga yang memaksa Sarah menghadapi kembali semua kenangan lama yang selama ini ia simpan sendiri. Berawal dari Sarah yang terbangun pada pagi hari dengan batuk yang tak kunjung berhenti. Suasana apartemen masih begitu sunyi, sementara cahaya matahari perlahan menyelinap melalui celah tirai jendela. Sarah duduk sejenak di tepi tempat tidur, mencoba mengatur napas sebelum memulai aktivitasnya seperti biasa. Setelah merapikan diri, Sarah berjalan menuju kamar mandi. Namun langkahnya terhenti ketika matanya tertuju pada sebuah sikat gigi yang masih tersimpan di tempatnya. Benda sederhana itu seketika membuatnya terdiam. Sikat gigi tersebut seolah menjadi peninggalan dari seseorang yang dahulu selalu ada di sisinya. Sarah kemudian menatap dirinya sendiri melalui cermin. Tatapannya kosong, seakan pikirannya sedang kembali pada sebuah kenangan yang berusaha ia kubur dalam-dalam. Ada sesuatu yang belum benar-benar selesai dalam dirinya, sebuah kehilangan, perpisahan, atau mungkin seseorang yang hingga kini masih memiliki tempat di dalam hatinya. Beberapa saat kemudian Sarah berusaha mengusir pikirannya dan kembali menjalani rutinitas. Sebagai seorang dosen di sebuah perguruan tinggi, ia harus tetap terlihat profesional meskipun ada sesuatu yang terus mengganggu pikirannya. Setelah menyelesaikan aktivitasnya di kampus, Sarah pergi ke sebuah restoran. Ia mencoba menikmati waktunya sendiri, tetapi suasana di sekelilingnya justru membuat pikirannya kembali melayang. Setelah itu, Sarah melanjutkan perjalanan ke supermarket untuk membeli beberapa bahan makanan dan kebutuhannya sebagai persediaan di apartemennya. Sarah kemudian menaiki bus untuk pulang. Sepanjang perjalanan ia hanya duduk diam di dekat jendela. Tatapan kosong masih terlihat di wajahnya. Pemandangan kota yang bergerak di luar jendela seolah tak mampu mengalihkan pikirannya dari kenangan yang sejak pagi terus menghantuinya. Sesampainya di apartemen, Sarah menyiapkan makan malam sederhana. Ia membuka makanan kaleng dan memasaknya seperti biasa. Namun beberapa kali pandangannya tertuju pada jam dinding. Entah mengapa, malam itu ia terlihat seperti sedang menunggu sesuatu. Tak lama kemudian teleponnya berdering. Sarah segera mengangkatnya. Di seberang telepon seorang pria muda memperkenalkan dirinya sebagai Eduardo. Percakapan singkat itu membuat Sarah terdiam ketika Eduardo menyebut nama ayahnya. Eduardo akhirnya tiba di apartemen Sarah. Jadi ceritanya, Eduardo adalah putra dari mantan kekasih rahasia Sarah, seorang pria yang pernah menjadi bagian penting dalam hidupnya. Tetapi hubungan mereka harus disembunyikan selama bertahun-tahun. Hari itu kedatangan Eduardo adalah untuk mengundang Sarah pada hari kematian ayahnya. Dan tepat ayahnya meninggal dunia, Eduardo menemukan beberapa jejak yang mengarah pada hubungan rahasia tersebut. Rasa penasaran membuatnya mencari Sarah. Ia ingin mengetahui sisi lain dari sosok ayahnya yang selama ini tidak pernah ia kenal. Sarah menjawab dengan hati-hati. Ia tahu bahwa setiap jawaban yang diberikan mungkin akan membuka kembali kenangan yang telah ia simpan selama puluhan tahun. Namun ketika Sarah akhirnya mengungkapkan bahwa ayah Eduardo ternyata masih sering datang beberapa waktu sebelumnya, suasana seketika berubah. Eduardo sangat marah. Ia seakan tak mampu menerima kenyataan bahwa ayahnya masih mempertahankan hubungan dengan Sarah di belakang keluarganya. Bagi Eduardo, pengakuan itu bukan hanya tentang sebuah hubungan rahasia, tetapi juga tentang sisi lain ayahnya yang selama ini tidak pernah ia ketahui. Sarah kemudian mengikuti Eduardo yang berdiri sendirian di tengah hujan. Wajahnya tampak sedih dan pikirannya dipenuhi kekecewaan. Melihat kondisinya, Sarah akhirnya menghampirinya dan membawanya kembali ke apartemen. Ia meminta Eduardo mengganti pakaian yang basah serta membersihkan dan mengobati luka yang dideritanya. Di dalam apartemen, percakapan mereka kembali berlanjut. Eduardo mulai mengajukan beberapa pertanyaan tentang ayahnya, sementara Sarah berusaha menjawab dengan hati-hati. Ia tahu sedikit saja kesalahan dalam ucapannya dapat kembali memancing kemarahan Eduardo.
Malam semakin larut. Karena waktu sudah terlalu malam untuk Eduardo pulang, Sarah akhirnya mempersilahkannya beristirahat di sofa. Dalam suasana yang semakin sunyi, percakapan mereka perlahan berubah menjadi lebih pribadi. Keduanya mulai saling membuka diri dan mendekat, seolah ada sesuatu yang perlahan tumbuh di antara mereka. Namun, ketika jarak mereka semakin dekat, Sarah tiba-tiba tersadar dan segera menarik dirinya. Ia seperti menyadari bahwa kedekatan itu tidak seharusnya terjadi. Di tengah malam, Sarah telah tertidur. Eduardo diam-diam memperhatikan sebuah foto yang tersimpan di apartemen tersebut. Foto itu memperlihatkan Sarah bersama ayahnya. Sebuah kenangan lama yang selama puluhan tahun disimpan Sarah tanpa pernah diketahui banyak orang. Eduardo mengambil foto tersebut dan mengamatinya cukup lama. Ada rasa marah, kecewa, sekaligus sedih yang terlihat dari tatapannya. Kemudian ia melipat foto itu tepat di bagian yang memperlihatkan Sarah dan ayahnya, seolah ingin memisahkan dua sosok yang pernah memiliki hubungan tersebut. Keesokan paginya, sebelum meninggalkan apartemen, Eduardo duduk bersama Sarah di meja makan. Sambil sarapan, ia mengatakan bahwa hari ini adalah hari pemakaman ayahnya. Eduardo kemudian mengundang Sarah untuk datang ke rumah duka dan menghadiri pemakaman tersebut. Setelah Eduardo pergi, Sarah mulai merapikan apartemennya. Ketika membersihkan sofa, ia menemukan foto dirinya bersama ayah Eduardo yang telah dilipat oleh Eduardo. Sarah mengambil foto itu dan mengamatinya dalam diam. Untuk sesaat muncul senyum kecil di wajahnya. Namun senyum itu menyimpan kesedihan yang sulit dijelaskan. Ia kemudian melipat foto tersebut kembali, mengikuti cara Eduardo melipatnya sebelumnya. Seolah untuk pertama kalinya ia mencoba menerima bahwa kenangan itu memang harus dipisahkan dari kehidupannya sekarang. Sarah kemudian bersiap untuk pergi ke pemakaman. Di rumah duka, suasana penuh kesedihan. Ibu Eduardo terlihat menangis di hadapan jenazah suaminya, sementara para pelayat berdatangan memberikan penghormatan terakhir. Di tengah kedukaan, Eduardo beberapa kali mengedarkan pandangannya, seolah masih berharap Sarah datang memenuhi undangannya. Di tempat lain, Sarah masih berada di apartemennya. Ia membuka kembali foto lama dirinya bersama ayah Eduardo. Dengan mata berkaca-kaca, Sarah menyalakan api dan membakar foto tersebut. Ia membiarkan foto itu perlahan hangus menjadi abu, seolah ingin mengakhiri seluruh kenangan yang selama ini masih terikat di dalam dirinya. Tidak ada kata-kata, hanya tatapan penuh kesedihan yang menunjukkan betapa sulitnya melepaskan seseorang yang pernah begitu berarti dalam hidupnya. Film pun berakhir dengan wajah yang masih dipenuhi kesedihan dan tatapan kosong. Sarah perlahan membaringkan tubuhnya di sofa. Untuk pertama kalinya ia tidak lagi menunggu siapapun. Dan di tengah kesunyian apartemen itu, Sarah akhirnya membiarkan kenangan yang selama puluhan tahun ia simpan pergi bersama abu yang tersisa. Film pun berakhir.